Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wayan beserta Bapak Wayan selaku Sohibul Bait ya, tuan rumah untuk kopdar kita yang ke berapa wajib? Yang keempat, alhamdulillah ya. Artinya meskipun sederhana, meskipun hanya beberapa orang tapi istiqomah. Kemudian sangat berterima kasih khususnya buat teman-teman yang ada di luar kota, khususnya ada Bu Retna dari Kediri, luar biasa jauh-jauh ya. Kalau bukan karena hati, mustahil bisa datang di sini. Kemudian ada Pak Ating, ada Pak Cipto, ada Mas Sidik, ada Bang Roy, ada Pak Masani dari Depok, luar biasa. Ada Ibu Ating juga. Berikutnya, mari kita sangat berharap suatu perkembangan yang lebih baik dalam belajar keyboard khususnya. Yang pasti kita namanya belajar itu tidak sia-sia. Apapun ilmu yang kita dapatkan meskipun sedikit itu pasti akan bermanfaat minimal untuk diri sendiri, minimal gitu ya. Terlebih bisa menghibur orang itu suatu ibadah, suatu kebaikan. Jadi teman-teman jangan patah semangat walaupun usia sudah tidak muda lagi. Betul Pak ya? Ya, daripada berdiam diri di rumah, nggak ada hasilnya, nggak ada apa-apa, nggak ada manfaatnya, lebih baik kita bermain sesuatu yang positif, menghibur diri kita dan bisa ya minimal refreshing gitulah. Begitu Sip. Ya. Iya, minimal seperti itu. Bisa goyang-goyang lah. Iya, bisa goyang-goyang gitu kan. Kalau udah malam, wah. Iya, iya, iya. Oke, mungkin itu saja sedikit dari pembukaan ini dan berikutnya saya pengen dengar langsung teman-teman ya hadirin hari inilah kesan dan pesan kumpul kita hari ini seperti apa dan mungkin ada harapan apa dan mungkin ada masukan apa tentang belajar itu belajar keyboard khususnya gitu kan. Dan mungkin teman-teman mau tanya apa boleh nanti kita saling sharing di sini. Ada alat kita bisa praktek langsung, bisa tanya dan bisa langsung menunjukkan seperti itu. Oke, yang pertama saya panggil Bu Retna yang mungkin jaraknya lebih jauh dari kita. Ini suatu hal yang luar biasa bisa hadir ke sini dan merupakan suatu penghormatan juga. Terima kasih banyak Bu Retna. Sekarang saya panggil Bu Retna untuk naik ke atas panggung. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya itu memang senang dengan musik ya, saya cerita. Musik, segala macam musik. Saya sebetulnya punya grup band di Kediri, tapi saya pegang biasa di drummer. Tapi saya punya keyboard enggak pakai, saya bingung jadinya. Aku jadi kepingin latihan keyboard. Akhirnya saya cari-cari di YouTube, kenal ya banyak tutorial itu. Tapi yang paling saya suka itu kok saya nemu namanya Bang langsung saya calling sama si Bang ya. Terus Bang menerimanya, saya pertama minta flash disk yang copy paste sebetulnya. Tapi aku nggak ngerti sampling apa, semi sampling belum ngerti sama sekali. Hanya teman-teman itu copy paste gitu aja. Kata Bang, itu mahal. Saya bilangnya kan pegangnya Yamaha, khusus Yamaha. Tapi kok bisa di teman saya bilang gitu ya Bang dulu. Terus akhirnya waduh kok mahal banget. Akhirnya aku dikasih tahu buku-buku ada Bu Retno ini ada melodi dan intronya sudah ada semua. Terus aku pengen tahu, coba lihat di buka-buka di kok bagus sekali. Aku pengen beli bukunya, akhirnya aku beli bukunya. Tapi nggak beli flash disknya saya. Saya sudah lihat di YouTube aja sudah cukup karena mahal, nggak punya uang Bu. Nah, itu terus akhirnya saya kepingin beli kaos ngulik. Bang, aku beli buat seragam band boleh nggak? Sangat dibolehkan. Akhirnya saya beli. Ya, terus selama ini saya sangat senang, makanya saya sungguh senang sekali datang ada kopdar.
tanya Bu Wayan, Bu kopdar itu singkatan apa? Terus akhirnya dikasih tahu, saya sangat berminat sekali. Nggak tahu nanti, waduh orang se-Indonesia nanti tamunya. Ternyata only a little ya, only a little ya. Oh iya, hanya sedikit, tapi sangat nggak sangat bagus. Ini jauh-jauh ya Bang ya, se-Indonesia banyak sekali. Bang selamat ini ya untuk Bang ini ya. Sekian dulu cerita saya, hanya itu untuk apa ya, semua yang rawuh-rawuh untuk kopdar sangat berkenan buat saya, meskipun saya itu jauh, sangat berkenan. Besok kalau ada lagi undang saya Bang ya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu sambutan dari Bu Retna dari kota Kediri ya, luar biasa jauh-jauh datang ke Tangerang. Terima kasih juga untuk kepercayaannya kepada saya, khususnya pembuat tutorial ngulik melodi ya. Yang pasti saya sampaikan di YouTube itu sangat dasar sekali. Saya nggak bisa main yang susah-susah, saya nggak bisa main yang kayak orang yang jago-jago itu ya. Cuman mungkin sedikit yang saya sampaikan itu ternyata sangat berharga buat teman-teman sekalian. Jadi ya, saya pikir dengan komentar positif teman-teman semua bisa menjadi pendorong saya untuk terus berkarya seperti itu. Betul Bu? Insya Allah ya. Nah, sebelum ditutup mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa untuk kita bisa belajar sesuatu memang ada beberapa faktor yang memang harus penting untuk kita lakukan gitu ya. Jadi yang pertama ada kemauan, itu pasti harus ada kemauan. Yang kedua harus punya alatnya memang. Jadi ada kemauan tapi nggak punya alat, terkendala, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga harus menyempatkan waktu. Contoh, ada kemauan, ada alat tapi nggak sempet, gimana mau bisa? Maka akan terkendala juga. Dan yang terakhir adalah punya guru. Kalau pemula kan memang betul-betul harus ditunjukin mana A, mana B, mana C gitu kan. Beda sama orang yang sudah bisa, itu nggak perlu harus betul-betul didampingi guru, tinggal berkembang sendiri aja. Tapi kalau memang betul-betul baru pemula, emang harus didampingi guru. Nah, untuk guru ini ada zaman sekarang ya dua opsi lah. Ada guru offline, ada guru online. Betul? Ya, offline-nya adalah ya mungkin kita main ke rumah teman yang bisa, kemudian kita tanya atau mungkin kita manggil guru les, ya kan? Nah, itu kita belajar secara offline. Lah, kalau kita terbatas dengan itu, nggak bisa manggil guru, kemudian nggak ada tetangga yang bisa, salah satunya opsi lainnya adalah belajar di YouTube. Nah, di YouTube itu juga banyak pilihan. Mau guru yang seperti apa ibaratnya. Lah, kalau teman-teman pemula, ya berarti salah satunya adalah belajar tutorial yang memang terbuka, betul-betul terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dikurangin ibaratnya. Prinsip saya adalah menyampaikan tutorial itu emang jelas dari awal sampai akhir lagu. Kalau mungkin teman-teman lihat tutorial di YouTube itu banyak sekali tutorial, tapi kebanyakan kalau saya lihat sepotong-sepotong. Bener nggak Bu? Itu sepotong-sepotong tutorialnya, kadang di intronya doang, kadang di tengahnya doang, kadang di belakangnya doang. Emang kita mau nyanyi lagu setengah ya kan? Nah, kita mau nyanyi lagu itu full saya di awal sampai akhir. Jadi ketika teman-teman menyimak tutorial saya, satu lagu full itu seperti menjadi satu kebanggaan. Wih, saya bisa nih satu lagu full gitu kan. Nah, ini bisa jadi suatu kebanggaan. Kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa cuma Bang yang seperti itu, yang lain enggak? Ini saya kasih penjelasan. Tantangan YouTuber itu adalah konten yang mengandung hak cipta. Tantangannya si YouTuber yang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kenapa? Kalau kontennya mengandung hak cipta, otomatis penghasilannya dipotong, Bu. Otomatis penghasilannya dipotong. Contoh, saya kirim video upload di YouTube, ternyata ada musik yang mengandung hak cipta, otomatis akan ada email masuk informasi ke saya bahwa YouTube Anda mengandung hak cipta.
Nah, akhirnya dipotonglah sekian persen, ya kan? Nah, kalau teman-teman yang tutorialnya sepotong-sepotong itu nggak kena rata-rata ya. Sedangkan tutorial saya hampir semua full semua tutorial, otomatis kepotong semua, gitu kan? Jadi kalau bagi saya bukan mengarah ke situnya. Saya nggak takut untuk dipotong pemasukannya, pendapatan sih nggak masalah. Yang penting ilmu saya nyampe kepada penonton. Bagi saya seperti itu. Saya akan beban moral ketika menyampaikan ilmu kok setengah-setengah belum selesai. Itu ada yang ganjel di hati saya gitu loh. Jadi harus saya sampaikan jelas, barulah teman-teman akan menerima betul-betul full sampai selesai. Seperti Bu Retna, teman-teman yang mungkin terbiasa menyampaikan di banyak orang, itu pasti bebannya di situ. Ketika menyampaikan sesuatu atau pelajaran atau apa, kok nggak nyampe ke muridnya, itu akan menjadi beban. Betul Bu? Betul ya. Jadi mungkin itu yang jadi daya tarik teman-teman melihat tutorial saya. Adapun soal permainan yang lebih sulit lagi, yang lebih jago lagi itu banyak sekali. Ya, teman-teman bisa pilih nanti ketika sudah pengen belajar yang level lebih tinggi lagi, cek YouTube yang lain yang permainannya lebih bagus, yang lebih jago gitu. Jadi kita naik kelas lagi, wah bisa nih gitu kan. Pada akhirnya pengetahuan kita bertambah, permainan kita lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Secara langsung, secara tidak langsung teman-teman mensupport YouTube saya, mendukung YouTube saya untuk berkembang lebih jauh lagi. Dan saya katakan bahwa sampai detik ini saya masih berjuang sendirian tanpa ada kru, tanpa ada tukang syuting, tanpa ada yang bantu saya apalah, saya nggak ada. Jadi semuanya saya mikir sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri, berjuang sendiri sampai detik ini, ya kan? Adapun kayak subscriber kan masih 10.000 tuh, itu belum ada apa-apanya Bu, belum ada apa-apanya. Jadi kalau orang udah nyampe 100.000 lebih itu sudah lumayan. Pendapatannya tuh per bulan udah puluhan juta sampai dengan ratusan juta per bulan gitu kan. Sedangkan untuk saya itu untuk gaji dari YouTube itu masih setahun sekali, itu pun nominal minimal pencairan 1.300.000, kecil banget kan. Nah itulah tantangannya. Kalau konten yang bersifat musik pasti kena hak cipta karena lagunya lagu orang gitu kan. Kecuali lagu sendiri mah bebas, pasti aman, nggak kena hak cipta gitu. Oke, dari sini sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Barang nggak ada sesuatu tutur kata yang kurang berkenan, ada sesuatu yang mungkin ada yang kurang di hati teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis itu nyanyi.